Jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan segmen kita pada kesempatan kali ini, maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 286 memberikan sinyal, memberikan kode bagi kita sebagai hamba-hambanya untuk mampu menyikapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ujian. Justru kalau kita berbicara ujian, sebenarnya merupakan suatu keuntungan untuk kita. Kenapa bisa begitu? Orang diuji kok untung, Ustadz. Karena ujian itu sebetulnya bagian daripada musibah. Musibah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, musibah bisa berupa yang namanya apa? Yakni teguran buat kita. Teguran buat kita. Lalu kemudian berupa ujian. Kalau ujian sayang. Kalau teguran kita punya salah. Yang terakhir yang bahaya, musibah bisa jadi yang namanya azab. Kalau yang namanya azab, Allah udah kegedemen berarti sama kita. Kalau bahasa betul bilang udah kebangetan gedeg gitu. Pakai kol-kolah kubro. Gedega. Ya. Nah, sekarang posisinya adalah ujian. Nah, ketika diberikan ujian sama Allah Subhanahu wa taala, kudu baik sangka. Bahasa Arabnya husnudzon. Dan emang begitu kenyataannya. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 286 ini paling tidak ada beberapa poin pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kemahaadilannya buat kita. Loh kok bisa begitu Ustadz? Iya, karena Allah Ta'ala menguji kita sesuai kapasitas kita. Kira-kira kalau orang bojong nangka umpamanya. Dikasih ujian kelasnya wali, ya udah singit kayak layangan putus. Benar apa benar? Benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada hambanya kecuali sesuai dengan kadarnya dia. Masing-masing punya porsinya. Maka dikatakan asyaddul bala al-anbiya. Paling beratnya tuh yang namanya bala, yang namanya ujian para nabi. Summal aulia, kemudian juga para wali. Summal amsal fal amsal, kemudian yang ngikutin dia. Artinya jejak orang-orang terdahulu yang mendapatkan daripada ujian tersebut pasti akan didapati oleh mereka yang mengikuti daripada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala emang udah kasih tuh sinyal dari dulu. Afahasiba, ya kan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira, kata Allah, abis ngaku beriman kepada Allah lalu Allah tinggalin pengakuannya begitu saja tanpa ada ujian terlebih dahulu? Ngimpi. Udah pasti bakal ada yang namanya ujian. Tapi jangan khawatir, Allah juga tahu takaran kita, gitu loh maksudnya. Seberapa nih ane bisa uji hamba ane nih? Ini munaroh kalau ujiannya sama ame si Romlah, roman-romannya kelenger nih umpamanya. Maka Allah nggak kasih tuh sebagaimana Romlah. Pada kapasitasnya munaroh tadi. Assalamualaikum. Ada munaroh di sini? Nggak ada. Nggak ada. Di rumah ya. Lagi di rumah.
Kira-kira sampai di situ jelas. Jadi ini merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau lagi diuji, nengok yang lebih parah. Jangan nengok yang enak. Untuk apa? Timbul tuh lahir rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Dari syukur tersebut jadi sabar. Dari sabar saudaranya tawakal, kan gitu. Berkumpul tuh sifat-sifat kebaikan di dalam diri kita. Tapi kalau ngelihatnya ke arah orang-orang yang jauh daripada kita, kelihatan lebih enak daripada kita, akhirnya hilang rasa syukur, putus rasa sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Jadi poin yang pertama adalah itu. Lalu kemudian dari sini juga kita belajar gitu kan. Agar bagaimana kemudian kita mempunyai persiapan, pertanggungjawaban gitu kan. Hati-hati kalau ente buat dosa gitu kan. Ente akan punya pertanggungjawaban. Tapi kalau misalkan ente punya yang namanya perbuatan ibadah taat kepada Allah, maka ente akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala juga harus kemudian memikirkan langkah demi langkah yang akan kita perbuat sebelum perbuatan itu dilakukan. Kira-kira dosa apa enggak gitu kan. Berpahala apa enggak. Jangankan bicara dosa. Jangankan bicara yang namanya haram. Manfaat apa kagak nih gitu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian daripada kebaikan orang muslim tersebut. Orang yang beragama Islam. Orang mukmin, dia akan meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat buat dirinya. Tapi andai kata pun dia udah kejeblos, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu. Tinggal balik lagi kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngerasa enggak pantas kalau diri kita ini enggak disayang sama Allah. Tadi Ustazah udah sampaikan tuh di awal-awal, Allah tuh Maha Rahman, Maha Rahim. Kalau kita buat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan dosa besar, dosa yang paling besar lagi yaitu kekufuran atau kekafiran, selama kita masih hidup, belum mati, belum nah kan nyambung lagi itu. Belum mampus. Kalau bahasa mana itu sih? Mampus itu. Ya, kalau nyawa masih ada di badan kita, innallaha yuqbalu taubata abdin malam yugargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya sebelum nyawa ada di tenggorokan. Balik buru-buru kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan baru tibang yang namanya dosa gede ente. Dosa kekafiran kalau ente taubat ngakuin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan ampuni. Dan yang terakhir, kita harus memahami bahwa ayat-ayat ini merupakan sebuah senjata untuk kita dalam mempertahankan keimanan. Karena apapun ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, pasti ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah. Bu. Kalau lagi sulit, lagi sedih, lagi gelisah, lagi diuji sama kesulitan, larinya kemana Bu? Allah. Sta'inu bisobri wassalah. Innallaha ma'a. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ibu, Bapak dan juga sahabatku dimanapun saja berada. Ini ada sebuah video ya yang mereka ini mau bercerita tentang pengalaman spiritualnya. Dan saya juga mau ngingetin juga sama teman-teman semua.
dan juga pemirsa Cahayati Indonesia untuk mengirimkan videonya ya, bercerita tentang pengalamannya atau mungkin bertanya kepada guru-guru kita. Nah, untuk kesempatan kali ini dia tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hani. Saya punya 3 orang anak. Yang 2 sudah berumah tangga, tinggal 1 anak saya bontot. Terus sekarang anak saya sih sudah besar-besar, tapi kan namanya udah punya rumah tangga ya, hidupnya udah pada masing-masing. Suami saya nggak kerja, ya saya ikhlas. Yang penting saya berdoa sama Allah biar saya dapat kasih rezeki. Saya cukup sabar. Saya ngurus suami. Alhamdulillah sih rezeki ada aja karena saya ikhlas. Ya sedikit ada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, ini sabar, ikhlas, tapi pas ngomong juga nggak tahan juga, pengen nangis juga. Emang sabar orang. Ikhlas. Tapi ini mengungkapin perasaan dalam hati Ustadz sebenarnya. Bener gak Ustadz? Betul. Silakan Ustadz. Nah, jadi kalau kita ngelihat daripada Viti tadi ya, makanya kalau kita nggak mau galau khususnya pada saat kita jadi orang tua. Anak udah pada yang namanya nikah, betul kagak? 1, hati biar lapang. Hati biar lapang. Serahin kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Lepasin anak kita karena memang kita dulu begitu sama orang tua kita. Yang kedua, kalau bisa jangan ngandelin anak urusan rezeki mah. Biar apa? Biar kagak bingung. Iya. Itu juga kalau anak ibaratnya kagak apa ya bahasa kasarnya ya. Kagak nyusahin lagi kalau udah berkeluarga ya. Kadang-kadang udah berkeluarga masih baik sama kita. Bukannya gua yang dibagi sama lu, lalu yang minta sama gua gitu umpamanya. Iya. Ini orang kayaknya pengalaman semua ini. Pelaku. Ya, andelin Allah Subhanahu wa taala. Dah. Begitu. Doain dah anak kita. Ya Allah biar pada jadi anak berbakti. Allahumma rzuqna birrahum, ya Allah berikan karunia kepada saya kebaktian mereka sama kita. Tapi sekali lagi jangan ngandelin dia. Jangan ngandelin anak. Sebab kalau ngandelin anak kagak pada ngerti umpamanya, kagak peka sama kita, ambek digedein jadi orang tua. Benar apa benar itu? Dah pokoknya andelin Allah Subhanahu wa taala, ikhlasin dan ridhoin apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Udah inget aja sesuatu hal yang pasti, selama kita hidup rezeki pasti ada. Mau lewat orang lain, mau lewat anak kita, itu bagaimana Allah. Yang penting Allah menyampaikan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada yang melata di atas permukaan dunia ini kecuali Allah udah jatahin rezekinya masing-masing. Jelas apa jelas? Jelas. Paham apa paham? Paham. Kalau udah jelas sudah paham ya udah berarti sampai di sini aja. Masya Allah Bu. Jadi kalau anak tadi kayak saya tebelin lagi tuh kayak udah bilang tuh ya. Anak misalnya dia belum mampu buat berdiri sendiri, doain. Betul apa betul? Kalau anak udah mandiri doain juga, mudah-mudahan Allah gerakin hatinya untuk ngasih rezeki ke orang tuanya. Tapi jangan ngarepin ke anak ya, karena Allah yang ngasih rezeki insya Allah. Baik, makasih banyak, ini pencerahan buat kita semua. Dan sebagai anak sayang banget kalau kita nggak berbakti sama orang tua. Sebagai anak sayang banget kita nggak sayang orang tua kita. Mumpung ada rezeki, mumpung ada usia, ayo kita senangkan orang tua kita dengan apapun yang kita punya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahayati Indonesia.